Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ204, Prodi Manajemen Kampus Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 2302001010297. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro mengenai analisis kondisi ekonomi makro di negara Amerika Serikat pada tahun 2021 sampai tahun 2022 yang diampu oleh Ibu dosen Bunga Anisa Hara dan SEMAK. Di sini di bagian pendahuluan mengenai tujuan analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi makro di negara Amerika Serikat pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan fokus pada inflasi, nilai tukar, PDB, neraca pembayaran, neraca perdagangan. Analisis ini juga dapat memberikan kesimpulan mengenai tantangan dan prospek ekonomi di negara Amerika Serikat. Untuk inflasi pada tahun 2021, negara Amerika Serikat mengalami inflasi yang cukup tinggi. Tingkat inflasi tahunan yang diukur oleh indeks harga konsumen mencapai sekitar 7,0% pada tahun 2021. Hal ini menjadi tingkat inflasi tertinggi sejak awal tahun 1980-an. Kemudian inflasi yang tinggi pada tahun 2021 sebagian besar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya perekonomian ekonomi pasca pandemi. Setelah krisis COVID-19, permintaan barang dan jasa meningkat secara pesat. Tetapi pasokan tidak dapat mengikuti laju permintaan tersebut. Kemudian gangguan rantai pasokan. Pandemi juga menyebabkan gangguan besar dalam rantai pasokan global, mengakibatkan kekurangan barang dan meningkatnya harga. Peningkatan biaya dan energi. Harga energi seperti minyak dan gas mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini berkontribusi pada inflasi secara keseluruhan. Kemudian, stimulasi fiskal dan moneter. Paket bantuan ekonomi yang besar dan kebijakan moneter yang longgar juga sangat berperan dalam meningkatkan permintaan yang lebih besar di pasar. Lalu, inflasi pada tahun 2022 juga tidak beda jauh dengan inflasi pada tahun 2021, yang mana indeks harga konsumen pada tahun 2022 mencapai sekitar 8% pada bulan Desember tahun 2022. Gangguan rantai pasokan. Meski ada perbaikan, banyak gangguan pada rantai pasokan yang masih mempengaruhi pasokan barang. Kemudian permintaan yang tinggi atau tingginya permintaan konsumen setelah pembatasan COVID-19 yang mulai dilonggarkan. Lalu kenaikan harga energi dan makanan, lonjakan harga bahan bakar dan biaya makanan yang sangat mempengaruhi inflasi secara keseluruhan. Kemudian biaya produksi atau biaya yang lebih tinggi untuk bahan baku dan tenaga kerja menyebabkan produsen menaikkan harga. Di sini ada nilai tukar kurs pada tahun 2021. Nilai tukar di negara Amerika Serikat, terutama untuk dolar Amerika Serikat, berfluktuasi terhadap berbagai mata uang lainnya. Berikut beberapa poin penting mengenai nilai tukar ini. Nilai tukar di negara Amerika Serikat per euro pada tahun 2021, nilai tukar berkisar antara 1 USD sama dengan 0,82 euro sepanjang tahun. Nilai tukar ini sangat bervariasi. Biasanya berada di antara 0,85 hingga 0,90 euro per USD. Kemudian untuk nilai dolar Amerika Serikat per yen Jepang di sini berkisar antara 103 hingga 115 per USD pada tahun 2001. Kemudian nilai dolar Amerika Serikat terhadap pound Inggris berkisar antara 0,70 hingga 0,75 per USD selama tahun tersebut. Kemudian, faktor yang mempengaruhi nilai tukar ini adalah transisi kebijakan moneter. Kenaikan ekspektasi suku bunga oleh Federal Reserve mempengaruhi nilai tukar dolar tersebut. Kemudian pandemi, reaksi pasar terhadap perkembangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi global yang memainkan peran. Secara umum, dolar Amerika Serikat menunjukkan kekuatan relatif terhadap banyak mata uang utama sepanjang tahun, terutama menjelang akhir tahun saat ekspektasi pengencangan kebijakan moneter meningkat.
nilai tukar dapat berfluktuasi secara signifikan terhadap kondisi ekonomi, politik, dan faktor global lainnya. Kemudian nilai tukar kurs pada tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai tukar dolar Amerika Serikat per euro berkisar antara 0,85 hingga 1,05 per euro per USD. Dolar Amerika Serikat menguat menuju akhir tahun 2022, bahkan menyentuh paritas dengan euro. Kemudian untuk nilai dolar Amerika Serikat per yen Jepang pada tahun 2022 berkisar antara 115 hingga 150 per USD, mencatatkan penguatan yang signifikan terhadap dolar. Kemudian untuk dolar Amerika Serikat terhadap pound sterling berkisar antara 0,70 hingga 0,90 per USD. Kemudian hal yang mempengaruhi nilai tukar pada tahun 2022, di sini ada kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve yang menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengatasi inflasi yang berdampak pada penguatan dolar. Kemudian ketidakpastian ekonomi global atau konflik geopolitik termasuk invasi Rusia ke Ukraina, serta dampak kelanjutan dari pandemi COVID-19 mempengaruhi sentimen pasar. Kemudian data ekonomi atau laporan pekerjaan dan inflasi yang lebih tinggi dari estimasi juga mempengaruhi daya tarik dolar. Secara umum, dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 secara signifikan terhadap banyak mata uang yang utama menciptakan kondisi pasar yang disebut dengan dolar kuat pada paruh kedua tahun 2022. Fluktuasi nilai tukar dapat terus berlanjut dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan. Kemudian untuk produk domestik bruto pada tahun 2021, negara Amerika Serikat tercatat sekitar 23 triliun atau 23 miliar menurut data yang dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi atau BAS. PDB tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi setelah dampak serius dari pandemi COVID-19 pada tahun 2022. Dengan sektor-sektor seperti layanan, perdagangan, dan investasi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Untuk PDB pada tahun 2022 tercatat sekitar 26,7 triliun. Angka ini juga menggambarkan ukuran dan kesehatan ekonomi pada tahun tersebut. Lalu untuk neraca pembayaran pada tahun 2021 di negara Amerika Serikat mencatat defisit dalam neraca transaksi berjalan berdasarkan data dari Bureau of Economic Analysis. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2021 berkisar antara 858,2 miliar. Ini mencerminkan perbedaan antara total ekspor dan impor barang dan jasa serta pendapatan dan transfer internasional. Defisit ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengimpor lebih banyak barang dan jasa serta mengalami pembayaran lebih besar dalam bentuk pendapatan dan transfer ke luar negeri dibandingkan dengan ekspor dan penerimaan internasionalnya. Kemudian untuk neraca pembayaran pada tahun 2022, neraca pembayaran di negara Amerika Serikat mencatat defisit dalam neraca transaksi berjalan berdasarkan data dari Bureau of Economic Analysis. Defisit transaksi berjalan untuk tahun 2022 berkisar 944,3 miliar. Defisit ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat mengimpor barang dan jasa lebih banyak dibandingkan dengan ekspornya dan juga mengalami pembayaran lebih besar dalam bentuk pendapatan dan transfer ke luar negeri. Angka ini juga mencerminkan ketergantungan Amerika Serikat pada impor dan perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran internasionalnya. Kemudian untuk neraca perdagangan pada tahun 2021, Amerika Serikat mengalami defisit dalam neraca perdagangan menurut data
Census Bureau dan Bureau of Economic Analysis, defisit neraca perdagangan Amerika Serikat pada tahun 2021 adalah sekitar 1,2 triliun. Defisit ini mencerminkan selisih antara nilai total impor barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor barang dan jasa dari Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan ketergantungan Amerika Serikat pada barang dan jasa dari luar negeri serta perbedaan antara apa yang diproduksi domestik dan apa yang dibeli dari luar negeri. Kemudian untuk neraca perdagangan pada tahun 2022, negara Amerika Serikat mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Berdasarkan data dari Census Bureau dan Bureau of Economic Analysis, defisit neraca perdagangan Amerika Serikat untuk tahun 2022 sekitar 1,3 triliun. Defisit ini juga menggambarkan perbedaan antara nilai total barang dan jasa yang diimpor ke negara Amerika Serikat dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang diekspor dari Amerika Serikat. Angka ini juga menunjukkan bahwa impor Amerika Serikat jauh lebih besar daripada impornya, yang mencerminkan ketergantungan ekonomi pada barang dan jasa dari luar negeri serta dinamika perdagangan global yang kompleks. Nah, kesimpulannya, untuk ringkasan kondisi inflasi dan nilai tukar kurs pada tahun 2021 dan tahun 2022, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang di negara Amerika Serikat selama tahun 2001 hingga tahun 2022 menunjukkan dinamika ekonomi yang signifikan. Kemudian untuk ringkasan kondisi PDB dan neraca eksternal secara keseluruhan, meskipun Amerika Serikat mengalami pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2021, tantangan global dan domestik serta kebijakan moneter yang lebih ketat menyebabkan pertumbuhan melambat pada tahun 2022. Neraca eksternal menunjukkan defisit perdagangan yang signifikan, akan tetapi aliran investasi tetap mendukung stabilitas ekonomi. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kondisi ekonomi makro di negara Amerika Serikat pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.